Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikabarkan Marc Marquez baru saja mengkonfirmasi akan tampil di rangkaian MotoGP Argentina. Ia pun telah berkonsultasi dengan tim dan mendapatkan izin dari tim medisnya. Kemarin kami mengkonfirmasi perasaan baik beberapa hari terakhir ini di CBR 600RR. Dan setelah persetujuan dari tim medis, kami akan pergi ke Austin, tulis Marc Marquez dalam caption unggahan di Instagram. Karena baru pulih itulah Marc Marquez tak memasang target tinggi. Ia hanya berharap pelan-pelan menemukan performa terbaiknya. Kami memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan setelah melewatkan 2 balapan. Jadi saya di sini tidak untuk menetapkan satu target saat ini. Pol Espargaro tampaknya kecewa usai gagal finish saat mentas di MotoGP Argentina. Menurutnya semua itu ada hubungannya dengan kualitas motor Honda yang dirasanya berbeda jauh dengan apa yang ia kendarai di tes pramusim. Menurut saya kami bisa finish di posisi kelima. Hal itu tidak buruk, mengingat kondisi yang kami hadapi. Motornya tak bertingkah seperti ketika uji coba pramusim. Kami mengalami kesulitan pada ban belakang. Kondisi bannya sudah lebih baik ketimbang di Indonesia, namun kami tetap tak bisa menyelesaikan balapan. Saya selalu mencoba untuk mengejar Alex Rins, tetapi malah berakhir terjatuh. Sedangkan Takaki Nakagami mengeluhkan motor yang sulit dihentikan sebelum tikungan 5 MotoGP Argentina. Dalam balapan tersebut, Taka hanya berhasil menempati posisi ke-12. Start dan 2 lap pertama bagus, tapi setelah itu feeling bagian depan berbeda dengan latihan. Sangat sulit untuk menghentikan motor, terutama sebelum tikungan 5 setelah backtrack. Performa Celestino Vietti di kelas Moto2 mendapatkan apresiasi dari Valentino Rossi. Dalam 3 seri berlalu, 3 podium sudah ia raih dengan 2 kemenangan di dalamnya, sehingga puncak klasemen Moto2 2022 masih miliknya. Celestino Vietti benar-benar binatang buas di balapan. Ia punya wajah yang ramah, tetapi sangat cepat belajar. Padahal ia cukup sulit saat latihan dan kualifikasi, hingga menempati posisi ke-7 saat memulai balapan. Tapi bisa mengatasi para rivalnya selepas start dan langsung di posisi pertama. Kemenangan yang diraih Alex Espargaro pada MotoGP Argentina lalu benar-benar membuktikan jika Aprilia RSGP berada di level yang sudah jauh lebih tinggi. Bahkan kini Aprilia dikenal bukan hanya sebagai pelengkap line-up MotoGP, tetapi salah satu kontender yang patut diperhitungkan. Bos Aprilia Massimo Rivola pun berterima kasih kepada para mantan pembalap Aprilia yang sudah membantu memberikan sarannya kepada tim. Saya diberitahu jika Alvaro Bautista banyak mengeluh mengenai performa Aprilia saat itu, tetapi ia juga memberikan masukan ada arah awal riset kami. Saya berterima kasih kepada para mantan-mantan pembalap kami, Alvaro Bautista, Sam Lowes, Steven Bradle, Andrea Iannone, semuanya memberikan masukan yang berarti. I don't believe in destiny.
Nama Miguel Oliveira masuk dalam kemungkinan transfer untuk tahun selanjutnya yang dikaitkan dengan Suzuki X-Star. Ketika ditanya tentang rumor yang ada, Oliveira memberikan jawaban yang jelas dan sangat yakin bertahan di KTM. Oliveira merasa percaya diri dengan hasilnya sejauh ini dan telah memberikan banyak untuk KTM. Tujuan saya adalah untuk melakukan yang terbaik yang saya bisa dalam proyek ini. Saya merasa bahwa saya masih bisa memberikan banyak untuk proyek, dan saya merasa bahwa KTM merasakan hal yang sama tentang saya. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan jika kedua belah pihak melihat bahwa tujuannya adalah umum dan masuk akal. Kami akan menunggu dan melihat, tapi saya jelas yakin bertahan di KTM. Sejak awal tahun, Fabio Quartararo sudah mendapatkan tawaran dari Yamaha untuk 2 tahun perpanjangan kontrak. Namun Quartararo tidak langsung memutuskan untuk tanda tangan karena melihat performa Yamaha terlebih dahulu di beberapa seri awal. Setelah 3 seri berlalu, Quartararo belum pernah menang dan baru 1 kali podium di Mandalika pada bulan Maret lalu. Hasil buruk di Argentina membuat Quartararo memutuskan untuk segera meninggalkan Yamaha di akhir musim dengan menunggu tawaran pabrikan lain. Dilansir dari Corsetti Moto, Quartararo saat ini sudah mendapatkan tawaran dari Honda dan Suzuki, lalu akan segera diumumkan saat MotoGP sudah menuju Eropa. Saya ingin seperti Valentino Rossi yang melakukan langkah besar untuk menjadi lebih besar. Juga Marc Marquez yang mendapatkan fasilitas besar. Tujuan saya adalah tetap menjadi pemimpin dan tidak akan puas hanya dengan 1 gelar juara dunia. Mengenai Honda dan Suzuki akan butuh waktu untuk memutuskan, tetapi tidak akan lama. Dikabarkan dari The Race, 2 pesawat kargo dilaporkan terlambat tiba di Austin. Dari 5 pesawat kargo charteran berangkat dari tujuan Argentina. Sejumlah keterlambatan yang tidak diperkirakan sebelumnya kembali terjadi. Masalah muncul pada pesawat kedua karena penanggung jawab pengangkutan kargo terpapar COVID-19. Maka proses loading barang membutuhkan waktu yang lebih lama. Alhasil pesawat kedua yang seharusnya mendarat di Bandara Bergstrom pada Selasa 5 April pukul 7.30 pagi baru bisa landing pada pukul 17.30 petang waktu setempat. Sedangkan pesawat keempat terpaksa harus diganti karena ada masalah. Penggantian sebuah jumbo jet yang dijadwalkan mendarat di Austin pada Rabu sore. Akibat keterlambatan 2 pesawat pengangkut, sejumlah tim MotoGP pun harus menunggu beberapa kargo mereka. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants